Bos, malam ini aku datang lebih awal karena kepalaku penuh tanda tanya tentang sesuatu yang kamu sebut tokenisasi aset dunia nyata dan aku penasaran kenapa orang menyebutnya RWA. Selamat datang Sari, duduklah nyaman dan nikmati gingar alammu, karena RWA atau Real World Assets adalah cara mengubah hak atas aset di dunia nyata menjadi token di blockchain agar kepemilikan dan perdagangannya bisa lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diakses. Aku butuh kalimat yang sederhana. Kalau aku punya sepotong apartemen, apakah token berarti tanda bukti bahwa aku punya bagiannya? Begitu idenya. Token itu seperti tiket bernomor yang mewakili klaim atas aset yang sebenarnya dipegang secara legal di luar HN melalui struktur seperti perusahaan tujuan khusus atau terus, jadi catatannya digital tetapi haknya tetap mengikuti hukum biasa. Kenapa orang repot memindahkan tiket itu ke on-chain? Karena transaksi bisa settle lebih cepat, biaya bisa turun, audit lebih mudah, likuiditas bisa meningkat, dan akses bisa melebar ke investor dengan tiket yang lebih kecil. Aku sering mendengar kata whitelist dan KYC dan AML dan aku agak takut karena terdengar seperti gerbang yang tertutup. Whitelist artinya hanya alamat yang sudah lulus verifikasi kenal pelanggan dan anti pencucian uang yang boleh menerima token tertentu, jadi itu semacam pagar agar aset yang diatur tetap berpindah di antara peserta yang sah. Kalau begitu, apakah ada contohnya yang sudah jalan dan tidak cuma wacana? Ada produk yang menaruh eksposur ke obligasi pemerintah jangka pendek dalam bentuk token dengan nilai bersih yang stabil. Ada juga reksadana tokenized yang membagikan hasil setiap hari dan investor terverifikasi bisa menebusnya kembali melalui penerbitnya. Kedengarannya seperti money market fund yang disulap jadi digital. Kurang lebih begitu, bedanya buku besar kepemilikannya ada di blockchain yang memungkinkan transfer cepat antar peserta yang memenuhi syarat dan memungkinkan integrasi dengan sistem lain yang kompatibel. Kalau real estate bagaimana? Aku membayangkan punya 1% dari sebuah gedung yang indah di kota lain. Real estate bisa dipecah menjadi unit kecil dalam bentuk token agar investor membeli sebagian kecilnya, tetapi kepemilikan tanah dan sertifikat tetap berada di ranah hukum lokal dan biasanya dipegang oleh entitas yang mewakili para pemegang token. Apakah itu berarti aku tidak pegang kunci rumahnya dan hanya memegang klaim terhadap arus kas atau nilai jualnya? Betul, kamu memegang klaim ekonomi sesuai perjanjian dan tata kelola yang disetujui sejak awal dan akses fisik tetap dikelola seperti biasanya. Tadi kamu menyebut tata kelola, apakah itu semacam aturan main yang ditulis sebagai kontrak? Ada dua lapisan yaitu perjanjian hukum di luar HN seperti anggaran dasar dan perjanjian penerbitan serta smart contract di on-HN yang menangani logika teknis untuk penerbitan, transfer, dan pembatasan. Aku ingin contoh yang menyentuh hidup sehari-hari karena angka dan istilah membuatku cepat lelah. Bayangkan seorang musisi yang menerima royalti dari platform digital dan setiap bulan ada jeda panjang sebelum uangnya cair. Dengan tokenisasi royalti bisa dipecah menjadi porsi kecil dan dialihkan lebih cepat kepada para pemilik hak yang sudah diverifikasi. Jadi fans bisa ikut memiliki sebagian arus royalti itu dengan membeli tokennya. Bisa saja jika peraturannya memperbolehkan dan jika data penjualan dan pembagian royalti mengalir akurat ke sistem yang terhubung. Apa tantangan terberatnya selain regulasi dan data? Ada risiko smart contract book, kesalahan oracle data, ketidaksesuaian lintas yurisdiksi, pengelolaan kustodian, dan ilusi likuiditas ketika aset dasarnya sebenarnya sulit dijual cepat. Aku ingin mengerti istilah on-chain dan off-chain dengan contoh yang membumi. On-chain adalah catatan dan logika yang hidup di blockchain, sedangkan off-chain adalah dokumen kontrak pendaftaran hukum dan kepemilikan resmi yang diakui negara, dan keduanya disatukan dengan jembatan seperti SPV dan perjanjian penebusan. Kalau tokennya pindah tangan, apakah otomatis hak hukumnya ikut pindah?
Pindahnya hak hukum diatur oleh perjanjian yang menyatakan bahwa siapapun yang memegang token yang valid dan terdaftar di Wikilist dianggap pemilik manfaat yang sah sehingga penerbit dan wali amanat wajib menghormatinya. Aku pernah melihat kata composability dan aku penasaran apakah token RWA juga bisa dirangkai seperti Lego. Bisa saja dalam lingkungan yang diatur sehingga token dapat dipakai sebagai jaminan atau dijadikan bagian dari produk lain asalkan aturan kepatuhan dan batasan transfer tetap ditegakkan. Siapa yang membangun rel seperti ini karena sepertinya butuh bank dan pialang besar agar orang percaya. Beberapa bank besar mengembangkan jaringan untuk pembayaran dan pertukaran lintas mata uang serta penyelesaian aset tokenized agar institusi bisa bergerak di atas rel yang familiar namun lebih efisien. Apakah ini berarti jam operasional pasar bisa lebih panjang bahkan mendekati 24/7? Potensinya ke sana karena ledger berjalan terus dan suplemen bisa terjadi di luar jam bursa selama aturan kepatuhan terpenuhi. Apa manfaat yang paling terasa bagi orang kecil yang tiket investasinya kecil? Manfaatnya adalah ambang pembelian yang lebih rendah, transparansi yang lebih baik, laporan yang cepat, dan potensi likuiditas yang lebih baik dibanding skema lama yang memerlukan perantara banyak. Bagaimana caranya supaya ini tidak menjadi permainan segelintir orang dan tetap inklusif? Kuncinya adalah desain tata kelola yang jelas, edukasi yang sabar, pengungkapan risiko yang sederhana, dan penegakan aturan transfer agar penonton yang baru belajar tetap aman. Kamu menyebut pengungkapan risiko dan aku ingin mendengarnya satu persatu dengan bahasa yang tenang. Risiko pertama adalah kesalahan teknis seperti bug yang membuat token terkunci. Risiko kedua adalah data yang tidak akurat yang membuat distribusi hasil salah alamat. Risiko ketiga adalah perbedaan hukum antar negara yang bisa mempersulit penebusan. Dan risiko keempat adalah likuiditas yang menipu ketika pasar terlihat aktif tetapi pembeli sebenarnya tipis. Apakah ada cara sederhana mengurangi risiko itu? Ada audit berkala, uji beban smart contract, proses pelaporan yang rapi, penunjukan kustodian yang berizin, dan pembatasan fitur agar produk tidak melompat terlalu cepat ke wilayah berbahaya. Kalau kita bicara masa depan yang wajar bukan mimpi, apa peta jalannya? Dalam jangka dekat tokenisasi surat utang dan privat kredit akan makin rapi, lalu hak kekayaan intelektual akan mendapat aliran pembayaran yang lebih cepat, dan di belakangnya real estate akan matang di kota yang punya kerangka hukum yang siap. Bagaimana dengan interoperabilitas karena aku dengar ada banyak hain dan setiap hain seperti pulau. Interoperabilitas sedang dikerjakan dengan berbagai standar dan jembatan yang diawasi sehingga aset bisa berpindah lintas jaringan tanpa kehilangan kepastian hukum dan tanpa membuka celah keamanan. Apakah semua ini berarti biaya transaksi akan selalu turun? Biaya bisa turun karena otomasi dan ledger bersama, tetapi masih ada biaya kepatuhan, kustodian, dan tata kelola sehingga janji nol biaya tidak realistis. Kamu tadi menyinggung audit on-chain dan aku membayangkan tombol yang menampilkan jejak uang satu persatu. Jejak transaksi memang lebih mudah ditelusuri karena buku besar terbuka bagi pihak yang berwenang dan itu membantu auditor dan regulator melihat aliran nilai secara cepat. Aku ingin satu cerita kecil tentang seorang musisi yang akhirnya tersenyum karena tokonya bisa berjalan. Bayangkan penyanyi indie yang dulu menunggu lama untuk menerima royalti kini melihat dashboard yang memperbarui angka setiap hari yang memberi rasa tenang sehingga ia bisa fokus menulis lagu baru tanpa cemas pada keterlambatan. Sekarang ceritakan versi real estate dengan bahasa yang mudah. Bayangkan sebuah gedung apartemen yang disewakan dan arus sewa tiap bulan mengalir ke entitas pengelola lalu entitas itu membagikan bagian kepada pemegang token yang terverifikasi sehingga seorang mahasiswa bisa mulai dari tiket kecil untuk belajar disiplin investasi. Apa yang membuat investor pemula tersandung dalam skema seperti ini? Biasanya mereka lupa membaca dokumen inti, tidak memahami hak dan kewajiban, mengira token selalu liquid, dan tidak menimbang pajak serta biaya lain yang sebenarnya penting.
Apakah kata transparansi berarti semua orang bisa melihat saldoku di Hain? Transparansi berarti data transaksi terlihat pada tingkat alamat tetapi identitas pribadi tetap dilindungi dan akses detail dapat dibatasi pada pihak yang berwenang. Apakah token ini bisa dijadikan jaminan ketika aku ingin mendapatkan pinjaman? Bisa dalam lingkungan yang diatur yang menerima token RWA sebagai agunan dan hal itu terjadi jika ada harga yang andal, orakel yang kredibel, dan prosedur likuidasi yang adil. Apakah ada standar industri yang mengikat semua pemain agar bahasa mereka sama? Standar sedang berkembang mulai dari format dokumen offline yang seragam hingga antarmuka smart contract yang kompatibel agar kustodian, penerbit, dan bursa privat bisa berbicara dalam bahasa yang sama. Kalau begitu, mengapa beberapa orang tetap sinis? Karena mereka melihat sejarah IP di dunia aset digital dan takut pemulangan, maka tugas kita adalah fokus pada kegunaan nyata, kewajaran klaim, dan disiplin kepatuhan. Aku menyukai kata kewajaran karena rasanya membumi dan aman. Kewajaran menjaga kita dari janji yang berlebihan dan mengarahkan perhatian pada apa yang benar-benar memecahkan masalah nyata yaitu akses, kecepatan, dan keterlacakan. Apakah ada cara membedakan produk yang matang dan yang masih eksperimen? Lihat siapa penerbitnya, siapa kustodiannya, bagaimana proses KYC, apakah ada laporan berkala, apakah ada auditor, dan apakah hak penebusan dijelaskan dengan lugas. Aku ingin tahu seperti apa proses membagikan hasil setiap hari yang kamu sebut. Penerbit menghitung pendapatan yang diterima dari aset dasar, lalu mengalokasikan bagian untuk biaya dan imbal hasil, kemudian smart contract mencatat saldo baru untuk setiap alamat yang berhak sehingga pemegang dapat melihat peningkatan nilainya secara rutin. Jika investor ingin keluar, apakah selalu ada pembeli di sisi lain? Tidak selalu karena beberapa token hanya bisa ditebus kepada penerbit pada jendela tertentu dan dalam jumlah tertentu, jadi memahami likuiditas adalah hal yang wajib. Kamu mengatakan ada manfaat bagi pekerjaan baru dan aku penasaran bidang apa yang tumbuh. Bidang yang tumbuh adalah kepatuhan, audit teknis, desain produk teratur, analitik data online, manajemen risiko, dan edukasi publik. Apa yang terjadi pada peran notaris dan pengacara dalam dunia yang lebih digital ini? Perannya tetap penting karena mereka menjembatani kepastian hukum, menyusun dokumen, dan memastikan bahwa catatan online selaras dengan kewajiban di dunia nyata. Kalau pemilik token tersebar di banyak negara, apakah pajaknya menjadi mimpi buruk? Pajak akan mengikuti hukum tempat tinggal dan sifat penghasilan sehingga penerbit biasanya menyediakan ringkasan dan formulir tetapi tanggung jawab akhir tetap pada masing-masing pemegang. Apakah mungkin suatu hari nanti gajiku dibayar dengan klaim token atas kas perusahaan? Secara konsep mungkin tetapi praktiknya memerlukan aturan akuntansi, perlindungan upah, dan sistem pembayaran yang kompatibel sehingga perlu waktu dan regulasi yang jelas. Apa indikator yang menunjukkan tren ini bukan sekadar mode singkat? Indikatornya adalah partisipasi institusi yang terus bertambah, stabilnya kerangka regulasi, meningkatnya volume penebusan yang mulus, dan kehadiran rel pembayaran yang dibangun bank kelas dunia. Aku ingin mendengar satu gambaran masa depan yang tidak mengandalkan prediksi angka. Bayangkan dunia di mana kepemilikan dicatat dalam format digital yang bisa dibaca bersama sehingga perpindahan nilai menjadi seterang mentransfer pesan dan setiap klaim mudah diverifikasi. Kamu membuatnya terdengar indah tetapi aku tetap ingin pedoman sederhana untuk tidak tersesat. Pedoman sederhananya adalah pahami apa aset dasarnya, pahami siapa yang memegang asetnya, pahami mekanisme penebusan, pahami biaya, dan jangan pernah membeli karena takut ketinggalan. Apakah penerbit selalu bisa dipercaya? Kepercayaan dibangun dengan izin, pengalaman, pengawasan, dan laporan yang konsisten sehingga kita tidak mengandalkan janji melainkan pada proses. Kalau suatu produk menjanjikan harga selalu naik, apakah itu tanda bahaya?
Itu lampu merah karena nilai asap bergerak sesuai pasar dan kebijakan. Jadi janji naik tanpa batas tidak selaras dengan kenyataan. Aku ingin satu penutup dari sisi manusia yang tidak teknis. Semua ini pada akhirnya tentang memberi lebih banyak orang kesempatan untuk memiliki sebagian dari sesuatu yang dulu terlalu jauh, dan jika kita melakukannya dengan hati-hati maka teknologi menjadi alat yang membuat kesempatan terasa adil. Aku merasakan tenang seperti musik jazz yang mengalun dan ginger ale yang dingin, dan aku merasa pertanyaanku mulai menemukan rumahnya. Itu tujuan malam ini, yaitu menemani rasa ingin tahu agar berubah menjadi pemahaman yang mantap. Sebelum aku pulang, aku ingin tahu satu hal lagi, yaitu apakah aku harus mengejar proyek paling ramai atau justru yang paling jelas gunanya. Pilih yang jelas gunanya karena proyek yang riuh mudah memudar, sedangkan kegunaannya nyata membuatnya bertahan lama. Terima kasih bos, aku suka gaya jelasanmu yang tidak menggurui dan aku jadi ingin membaca lebih banyak dengan pikiran yang tenang. Senang bisa membantu dan aku berharap malam ini memberimu peta kecil untuk menapaki dunia tokenisasi tanpa merasa gentar. Baik, aku akan datang lagi dan membawa pertanyaan baru yang lebih tajam dan lebih rapi. Pintu selalu terbuka untukmu dan ginger ale selalu tersedia untuk menemani rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Malam ini terasa lengkap dan aku akan mengingat kata sederhana ini, yaitu hak, jembatan, dan disiplin. Benar, 3 kata itu cukup untuk menjaga langkahmu tetap aman di jalan yang baru. Sebelum aku berdiri, apakah ada pesan singkat untuk pendengar yang mungkin baru pertama kali mendengar RWA? Mulailah dengan memahami mekanisme dan risiko sebelum membayangkan angka dan nikmati proses belajarnya seperti menikmati musik yang tumbuh perlahan tetapi pasti. Terima kasih atas malam yang hangat dan penjelasan yang jernih. Jaga dirimu di jalan pulang dan semoga pertanyaan berikutnya membuka jendela baru yang lebih luas. Sampai jumpa bos. Sampai jumpa Sari. Sudah malam dan sepertinya aku harus pulang sekarang. Astaga, dompetku tertinggal di rumah dan aku bingung harus bagaimana. Maaf, bisakah kamu yang duduk di sebelahku mentraktir 1 gelas ginger ale malam ini? Aku tahu sejak tadi kamu mendengarkan kami berbincang dengan sabar, dan kalau obrolan ini sedikit saja bermanfaat, maukah kamu menolongku? Terima kasih banyak, dan jika kamu berkenan donasi bisa lewat kode QR di kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Jangan lupa tekan suka, langganan kanal, dan tinggalkan komentar agar kami tahu bagian mana yang paling kamu sukai. Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain dari seri yang berbeda, jadi silakan jalan-jalan ke sana saat kamu sempat. Terima kasih lagi dan sampai bertemu di malam berikutnya.